Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu dilimpahkannya atas kita. Bersyukur karena hari ini kita ada karena kemurahan-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pagi ini kembali kami ada karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita dari India mengalami psoriasis, suatu jenis penyakit kulit, sejak usianya yang ke-3 bulan hingga berumur 20 tahun. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh orang tuanya, tapi penyakit itu tidak kunjung mengalami kesembuhan. Suatu saat dalam suatu pertemuan ibadah, seorang pendeta mendoakannya, namun saat itu belum ada perubahan. Tapi 1 minggu kemudian, penyakit psoriasisnya itu mulai hilang dan selanjutnya ia mengalami kesembuhan total. Kulitnya menjadi bersih dan penyakit yang sudah ia derita begitu lama sembuh oleh kuasa dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih bekerja mengadakan mujizat-Nya sampai hari ini. Dan mujizat-Nya bisa terjadi atas saudara dan saya. Bagian kita adalah percaya, berdoa, dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Dalam Matius 8 ayat yang ketiga ini tertulis, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Setelah berkhotbah, memberikan pengajaran di atas sebuah bukit, Tuhan Yesus kemudian turun. Dan begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Di saat itulah ada seorang yang sakit kusta. Dia datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saat itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Dan ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sungguh luar biasa saudara. Sebuah mujizat terjadi di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan. Pada konteks waktu itu, orang yang berpenyakit kusta akan dikucilkan. Tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka harus tinggal di luar pintu gerbang kota dan jauh dari keluarga mereka. Mereka terisolasi secara sosial dan mengalami perasaan kesepian, perasaan tertolak, tidak diterima dan tidak dihargai. Di saat orang kusta ini melihat Tuhan Yesus, ia melihat satu kesempatan untuk mengalami perubahan. Ia melihat kesempatan untuk berjumpa Tuhan Yesus sebagai kesempatan untuk mengalami pemulihan. Dan Tuhan Yesus menjamah orang ini. Dia menjamah tubuh orang kusta ini yang mungkin sudah sekian lama tidak pernah merasakan sentuhan orang karena jijik, karena orang-orang merasa takut dengan penyakitnya. Tapi orang ini mengalami jamahan tangan Tuhan dan ia mengalami kesembuhan yang sempurna. Di bagian akhir dari perikop ini, Tuhan Yesus mengatakan agar orang yang sudah sembuh itu tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun, tapi pergi kepada imam dan memperlihatkan diri, supaya benar-benar dicek dan
dinyatakan sudah sembuh, serta ia harus mempersembahkan korban. Tuhan Yesus bukannya melarang orang ini untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tapi maksudnya adalah bahwa yang pertama yang harus dilakukan oleh orang kusta itu yang sudah sembuh itu adalah mendapatkan verifikasi dari imam akan kesembuhannya, bahwa kesembuhannya itu bukanlah suatu kepalsuan atau sugesti semata, tapi benar-benar nyata, dan orang kusta itu perlu mengucap syukur dengan mempersembahkan korban. Ada kalanya orang yang mengalami mujizat Tuhan melupakan Tuhan dan lebih memilih bersukaria secara sosial, mendapatkan kembali teman-teman, tapi meninggalkan Tuhan yang telah menjadi penyembuh dan pemulih hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih bekerja menyatakan mujizatnya sampai hari ini. Dan mujizatnya itu dapat terjadi atas diri saudara dan saya. Kalau kita sudah menerima mujizat Tuhan, mari kita jangan lupakan Tuhan, tapi selalu bersyukur kepadanya yang telah menolong dan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sungguh mengucap syukur dan bersuka cita karena mujizat-Mu masih nyata sampai hari ini. Tuhan masih bekerja menyatakan pertolongan-Mu dan keajaiban-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang sakit di bagian kulit, penyakit apapun yang terjadi di bagian tubuh, di permukaan kulit, dalam kulit, Tuhan jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja, mengalir, menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada. Dan semua penyakit apapun yang dialami oleh setiap pendengar hari ini, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kesempurnaan, kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dan dipulihkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpinlah dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam berkat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.